Kenalkan, nama saya Maran Runtuene dari Section C. Saat ini saya akan edukasi tentang bahaya merokok dan bahaya minuman keras. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Maran Runtuene dari Section C, jurusan keperawatan. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya merokok dan bahaya minuman keras. Jadi, Ibu boleh pegang tujuan saya ini untuk mengedukasi Ibu dan menyampaikan materi tentang bahaya merokok dan bahaya minuman keras. Jadi seperti yang bisa Ibu lihat di dalam. Jadi bahaya merokok ini mempunyai 3 dampak. Ada dampak kesehatan, psikologis, dan dampak sosial. Jadi dampak kesehatan itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Yang umumnya merokok dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan bronkitis dan emfisema. Jadi tidak hanya itu, dampak kesehatan juga menyebabkan penyakit kanker. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru dan juga berkontribusi pada kanker mulut, tenggorokan, dan kandung kemih. Ada juga lainnya dari penyakit jantung, yaitu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ada dampak lain selain dampak kesehatan, yaitu dampak psikologis, yaitu ketergantungan nikotin yang dapat menyebabkan itu kecemasan dan stres saat tidak merokok. Merokok juga ini seringkali digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional yang dapat memperburuk kesehatan mental. Dan dampak lain dari kesehatan dan psikologis juga ada dampak sosial, yaitu merokok menyebabkan stigma sosial dan mengurangi kualitas interaksi sosial. Dan ada juga dari paparan asap rokok ke orang lain atau perokok pasif dapat membahayakan kesehatan mereka. Seperti jika ada seorang perokok, jangan mendekati orang perokok tersebut, karena itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi individu atau masyarakat. Dan kita masuk di materi kedua, ada bahaya minuman keras. Jadi bahaya minuman keras itu mempunyai juga 3 dampak, yaitu dampak kesehatan, psikologis, dan sosial. Di dampak kesehatan itu bisa menyebabkan penyakit hati, di mana mengkonsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan sirosis hati dan penyakit hati lainnya. Dan tidak hanya penyakit hati, ada juga gangguan mental, di mana alkohol itu dapat memicu atau menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dan tidak hanya itu, dampak kesehatan juga di bahaya minuman keras itu adalah kecelakaan, di mana orang kalau sudah terlalu banyak minum minuman keras nanti menyebabkan kecelakaan. Entah itu kecelakaan lalu lintas atau cedera individual. Dan tidak hanya itu, ada juga dampak psikologis, di mana psikologis itu seseorang bergantung dengan minuman yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal atau masalah pekerjaan, masalah dengan masyarakat, atau dengan komunitas-komunitas lainnya. Juga dapat menyebabkan pelarian ini sebagai siklus kecanduan yang seringkali sulit untuk dipecahkan. Misalnya efek yang terlalu banyak dalam minuman alkohol itu, jika sudah kecanduan, itu dapat menyebabkan kesulitan dalam DP masalah, memecahkan DP masalah. Dan yang terakhir ada dampak sosial, yaitu konsumsi alkohol yang dapat menyebabkan perilaku agresif atau kekerasan, di mana itu dapat meningkatkan risiko masalah hukum, pelanggaran, lalu lintas, dan kekerasan logistik. Jadi, saya akan mengedukasi tentang pentingnya pengendalian diri dan bahaya merokok dan bahaya minuman keras. Yaitu pertama, dari diri kita sendiri, yaitu membangun kesadaran dengan mengetahui dan memahami apa itu bahaya merokok dan minuman keras. Yaitu ada langkah pertamanya untuk menghindari, dan kedua menetapkan tujuan yang realitas, di mana membangun
komitmen terhadap diri sendiri untuk berhenti merokok dan minuman keras. Misalnya itu mengurangi jumlah resiko rokok yang dihisap per hari atau mengurangi frekuensi minum alkohol. Pentingnya pengendalian diri juga tidak hanya mencakup membangun kesadaran dan menetapkan tujuan, yaitu mencari dukungan dengan bergabung dengan kelompok atau dukungan yang dapat berbicara untuk mendapatkan motivasi atau minat yang lebih, yaitu tidak bergabung dengan komunitas kelompok lainnya yang terlibat juga dalam bahaya minuman keras dan merokok. Dan ada juga pengembangan pengendalian diri, yaitu mengembangkan keterampilan dalam mengatasi masalah, yaitu kita temukan cara alternatif selain dari mencari dukungan dan menetapkan tujuan dan membangun kesadaran, seperti mengatasi stres, emosi seperti olahraga atau meditasi atau hobi yang positif. Dan yang terakhir di pentingnya pengendalian diri, yaitu menghindari pemicu. Menghindari pemicu ini identifikasinya situasi atau lingkungan yang memicu keinginan untuk merokok atau minum alkohol, dan cobalah untuk menghindari. Baik, sekian dari materi dan edukasi saya. Apakah ada tanya jawab? Di sini saya akan berikan kesempatan untuk Ibu bertanya tentang materi yang saya berikan saat ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya akan bertanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan tadi? Kalau sudah mengerti, boleh berikan salah satu dampak dari bahaya merokok yang Ibu ketahui yang saya telah berikan. Di antara salah satu 3 dampak, ada dampak apa saja yang Ibu berikan? Yang Ibu dapat, boleh Ibu berikan. Di antara 3 dampak kesehatan, psikologis, dan sosial, atau di dampak kesehatan yang Ibu dapat dari pentingnya bahaya untuk merokok, gangguan kesehatan apa yang Ibu dapat di saat saya melakukan materi tadi? Karena itu salah satu dampak dari bahaya merokok, yaitu penyakit paru-paru yang dapat menyebabkan paru obstruktif kronis. Jadi ada lagi yang Ibu dapat tadi dari materi yang saya berikan, atau dari bahaya minuman keras, apakah ada? Dari 3 dampak yang ada di antara bahaya minuman keras dan bahaya merokok. Penyakit jantung itu ada di dampak kesehatan bahaya merokok. Jadi kalau masih ada, boleh kasih pertanyaan. Sudah tidak ada, baiklah, saya akan tutup materi hari ini untuk edukasi ini. Jadi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berdoa kepada Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga penyampaian materi dan edukasi di hari ini boleh berjalan sesuai dengan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami sampaikan tadi boleh dapat bermanfaat bagi kehidupan masing-masing pribadi. Ini menjadi doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati.